Bismillahirrahmanirrahim. Nyai nak berjajo dulu. Nyai nak berjajo gamis-gamis. Satu set sama hemar atau jilbabnya. Banyak ukuran. Bisa pilih. Nah, dibalik-balik nih banyak nih. Nah, mana lagi ya? Yang merah, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang ada yang kombinasi. Ayo diaturi yang nak tempat Nyai. Ini tas-tas, ini tas-tas, dompet-dompet, tas pesta. Nah, kali ini bapak-bapak ada kemeja-kemeja, tunik-tunik, kaftan-kaftan. Ini sudah ada dalamannya ya. Nah, ini sudah ada dalamannya juga yang merah marun. Nah, tidak perlu lagi cari pasangan dalaman. Dalam nih banyak nih, gamis-gamis, ada bahannya dingin. Nah, ini kalau ada yang payet-payet, Swarovski, ini modelnya nyebutnya mah 2 pintu, gamis 2 pintu. Nah, yang coklat 2 pintu juga, marun, satu set dengan pasmina. Ini blus-blus, tunik-tunik, putih, warna lemon. Ada yang satu set tulis, dilukis, set-set kalau itu setelan celana, tunik, batasannya tunik, enak dingin. Ini kaftan, di sini udah mau kena, gamis-gamis dingin, bahan ini bordir abu nih, cakep nih, kalem tapi dia mewah. Diaturi yang nak mampir ke rumah Nyai Nyai mau tuh ada jilbab zipper yang tinggal make, tak payah lagi nak berpeniti. Sini ada juga bros, banyak bros di sini. Sini, ini juga jilbab yang payet, Swarovski yang tinggal make, udah zippernya. Ini kalung-kalung, ada zippernya mana? Nah, contohnya ya, tuh enak, tinggal make, banyak motif, ada yang warna Milo, abu-abu, hijau muda. Nih, tidak lagi dilipat pokoknya. Ini daster dingin. Ada yang satu set sama celananya, ada yang gamis. Nah, ini mana pasangannya ini? Udah pokoknya. Oke. Ini rumahnya Enani di Lorong Cempaka Putih, kebun bunga. Lewat ke ini, misalnya mau ke sebelum kantor camat, belok kiri ada jalan kebun bunga.
di depan pengacara Abdi Wiraguna itu. Nah depan itu pengacara itu, ada pelang namanya pengacara. Nah nembus ke asrama haji ke situ, sekolah Mardi Wacana. Jadi bisa dari arah asrama haji, bisa dari kantor camat Sukarami. Oke. Ini yang tur muslim kita seolah berangkat 19 Januari nih sampai 24 Januari. Malaysia, Singapura, Malaysia 6 hari 5 malam lewat Batam, ke Malaka 2 malam, Kuala Lumpur 2 malam, Johor Bahru 2 semalam lewat Batam. Nanti kalau ada pesawat Air Asia kita juga ada ke ziarah ke makam Syekh Somad Al-Balimbani di Thailand Selatan 6 hari 5 malam juga. Tapi nunggu Air Asia ada, karena kalau sekarang lewat Batam agak beda rute. Kalau ke Thailand Selatan ini kita dari KL2 bandara menuju ke negeri Perak, Masjid Ubudiyah, terus ke Pulau Pinang, melewati jembatan terpanjang di Asia, terus ke nginap di Pulau Pinang, city tour Pulau Pinang. Besoknya kita ke Kedah lewat jembatan lain lagi ke Museum Kedah. Di sana banyak tentang sejarah Islam, Perang Siam. Dulu masih ada tembok-temboknya peninggalan Perang Siam. Ada lagi yang meriam-meriamnya yang dulu. Nah, Syekh Somad ini terbunuh waktu Perang Siam, dimakamkan di Patani, Thailand Selatan. Ini ulama dari Palembang, sekitar tahun abad ke-18. Terus dia menyebarkan agama Islam di negeri Melayu, Brunei, Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, sampai ke Arab Saudi, Yaman. Ini gurunya dari Bapak Kiai Merogan. Bapak Kiai Merogan dulu berguru dengan Syekh Somad Al-Balimbani. Nah, sudah dari Kedah, siangnya kita langsung, sorenya sudah sholat jamak qashar takdim di Masjid Zahir di Kedah, langsung menuju Patani, Thailand. Nah, di situ nginap di Hat Nhai. Sorenya kita sudah sampai di Hat Nhai. Jalan-jalanlah di Hat Nhai. Lihat kota Hat Nhai. Ada pasar malam terbesar di Asia untuk kita cari oleh-oleh, untuk makan malam. Sudah itu langsung masuk hotel. Besoknya kita siap-siap ke ziarah. Jadi sudah 2 malam kan di Pulau Pinang semalam, Hat Nhai Thailand Selatan semalam, karena Thailand Selatan ini banyak Islamnya, 80-90% Islam. Sudah itu kita ziarah ke makamnya di Bantrap, Patani, Thailand Selatan. Sudah ziarah kita menuju ke Masjid Patani namanya, tuh sholat zuhur, asar, jamak qashar takdim. Nah, sudah makan siang kita lanjut masuk Malaysia lagi untuk menuju Kelantan. Nah, di Kelantan kita ada masjid Azerbaijan kayak di Tiongkok. Masjidnya tingkat-tingkat. Terus untuk sholat maghrib di situ, maghrib isya jamak qashar takdim. Terus kita nginap di Kelantan di Kota Baru namanya. Nah, di situ ada pasar malam juga dekat hotel, tidak jauh. Terus kita kagetnya
pagi-pagi kita harus ke masjid lagi untuk sholat duha, masjid Masjid Muhammad Shah 2 katanya. Pokoknya kita selalu sholat duha, sholat wajib, kita selalu di masjid. Nah terus pagi itu kita ke pasar, sudah sholat duha itu ke pasar Khadijah, pasar Fatimah, pasar Aisyah, ada di Kelantan. Nah jual belinya transaksinya wanita semua, jadi yang laki-laki paling nolong-nolong ngangkat-ngangkat barang. Kalau yang transaksi jual belinya wanita, namanya pasar Khadijah, pasar Fatimah, pasar Aisyah. Nah sudah itu yalah nak belilah di situ, kagak ketemu di negeri lainnya itu. Kalau negeri Malaka lain lagi, oleh-olehnya negeri Perak lain, Pulau Pinang lain, Kelantan lain. Nah jadi khas Kelantan ini banyak dilukis-lukis gitu, misalnya bahan-bahan untuk busana muslim. Nah sudah itu kita langsung menuju Masjid Kristal di Trengganu. Bagus masjidnya karena terbuat dari kristal-kristal yang di menara-menaranya tuh. Sudah itu kita ada tamadun Islam di samping Masjid Kristal. Nah, di situ isinya miniatur masjid yang terindah di dunia, tapi mini-mininya, mini Masjid Taj Mahal, ada miniatur masjid-masjid yang terkenal di dunia pokoknya di dalamnya. Sudah itu kita baru menuju ke Kemaman tuh Kuantan. Kalau tadi Kelantan, ini sudah Trengganu ke Kuantan namanya. Di situ ada masjid tua Kampung Hulu, masjid yang dibangun oleh anak Syekh Somad Al-Palimbani. Masjidnya itu dari kayunya itu dibawa dari Palembang. Karena jadi senang kalau kita datang, karena sudah berapa keturunan ya, 300 tahunan hampir ya. Kalau kita datang, oh orang Palembang ya, kita saudara katanya. Kami keturunan Syekh Somad Al-Palimbani, orang Palembang. Turunan Syekh Abdurrahman, anak Syekh Somad Al-Palimbani. Senang dia. Nah, di situ kita nginap. Jadi sudah berapa malam ya di Pulau Pinang, di Hatnyai 2 malam, di Kelantan semalam. Nah di Kuantan ini 1 malam, 4 malam jadi kan. Langsung paginya kita sholat duha lagi di masjid situ. Pokoknya sholat duha, ada masjid bagus dekat ke Kuantan itu. Langsung menuju ke Putrajaya. Putrajaya kita menuju ke percetakan Quran terbesar di Asia, ada di Putrajaya. Nah, siangnya tuh jam 10-11 kita sudah ada di Putrajaya ya, percetakan Quran. Terus ke Masjid Putra, masjid warna pink itu untuk sholat zuhur asar jamak qashar takdim dan makan siang. Terus naik amfibi, cruise. Kalau amfibi di Malaka ya. Cruise menelusuri tasik atau danau buatan di Putrajaya. Sudah itu kita ke Astaka Maroko, namanya Astaka Maroko itu miniaturnya negara Maroko, ada di Putrajaya juga. Nah disitulah kita ngelihat barang-barang Maroko, ada museumnya di situ, dan di sampingnya ada taman bunga dekat-dekat situ. Jadi khusus hari itu kita ke Raja. Nah sudah itu langsung ke Kuala Lumpur untuk nginap 1 malam lagi, berarti kan tadi sudah 4 malam kan. Pulau Pinang, Hatnyai, Thailand, Kelantan 3 malam, Kuantan 4 malam. Nah di Kuala Lumpur kita nginap lagi 1 malam. Besoknya kita ke Petronas, Menara Kembar.
sebelum misalnya kita ini sholat duha dulu di masjid wilayah persekutuan. Nah di masjid wilayah persekutuan itu tempat dulu kami mempelajari buku Syekh Somad Al-Kalimbani ini lah, namanya Hidayatus Salikin. Satu buku itu diselesaikan belajarnya dalam 6 hari 5 malam di masjid wilayah persekutuan, yang pesertanya 1.500 orang dari Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand, Malaysia, dan dari Yaman, dari Saudi. Nah itu nginap gitu di sana dulu. Sepertinya kalau acaranya di masjid wilayah persekutuan, tapi yang nginap-nginapnya bisa di sekolahan. Waktu itu memang sekolahnya lagi libur. Kalau di Indonesia seperti nginap di madrasah, misalnya kan nginap di pesantren. Nah, di situ gitu juga kita disuruh nginap di sekolah. Terus pagi-pagi langsung ke masjid wilayah persekutuan untuk mengikuti pelajaran yang membahas buku Syekh Somad ini. Buku Hidayatus Salikin itu mencakup tauhid, fikih, tasawuf yang sudah diterjemahkan oleh Syekh Zamzam dari Kalimantan Selatan. Jadi sudah berbahasa Melayu, lebih enak mempelajarinya, dari mulai bersuci, macam-macam air, najis, wudu, tayamum, azan, iqomah, sholat, dan seterusnya. Setelah itu kita sudah ke masjid wilayah persekutuan tuh lengkap itu. Kalau yang non muslim boleh keliling-keliling di sekitar masjid, dipinjami baju jubah. Kalau non muslim harus tertutup auratnya. Kita juga yang muslim kalau bajunya ketat, kayak jin, kayak UKNC, harus pakai jubah dulu untuk masuk ke ruang sholat kalau muslim. Kalau non muslim tadi jalan di sekitar masjid, dia lihat, kagum orang-orang itu, banyak wisata yang datang. Kalau jadi masjid itu tempat jadi destinasi wisata untuk kita mendakwahkan Islam itu lewat wisata. Nah sudah itu kita ke Menara Kembar, itu ke Istana Negara. Bisa walaupun kita di halaman Istana Negara itu kan ada kudanya, kayak penjaganya tuh, polisinya. Nah, kalau di Putrajaya tadi kalau kita mau naik terus itu kita bisa menelusuri, itu bisa lihat perkantoran Perdana Menteri, perumahan menteri-menteri Malaysia. Nah, bagus, rapi, bersih, airnya biru, hijau, masih tenang, rumput-rumputnya tanpa sampah sedikit pun, karena di sana Singapura, Malaysia, peraturannya ketat. Kalau buang sampah sembarangan kena denda gitu. Jadi kalau itu disiplin, antri. Nah, itu kalau yang ke Malaysia, Thailand ini mudah-mudahan secepatnya ada pesawat Air Asia, kita bisa ke sini. Ini yang sekarang kita ini dulu, yang ke Singapura, Malaysia ini Malaka, Kuala Lumpur, Putrajaya. Kalau sempat kita ke masjid ke Muar, ada masjid kembar di Muar itu. Masjid kembar yang dulu didirikan oleh Parameswara. Parameswara itu orang Palembang juga, makanya ada jalan Parameswara di bukit itu kan, di desa itu. Nah ini jadwalnya. Nah jadwal kita sekarang masih lewat Batam. Masjid Muar itu satunya di Tanjung Emas namanya, satunya di Tanjung Emas sama apa ya sebelahnya ya, pokoknya nama-nama dusun di Ogan Komering Ilir ini. Tanjung Emas sama, bagus masjidnya, kembar bener, sama bener, persis bener, cuman dipisahkan oleh Sungai Muar, Tanjung Emas dan Tanjung Agas. Nah kami yai tanya, apa itu Agas di sini? Itu katanya nyamuk kecil yang sakit kalau gigit. Sama gitu. Bener lah, berarti Parameswara dulu membawa orang
dari Palembang nih 1000 apa kata Yai ya kan. Yai sudah nulis bukunya untuk islamisasi untuk negeri Palembang. Dulu kan belum ada nulis Sumatera Selatan ini, jadi nulisnya islamisasi Palembang, mencakuplah itu Sungai Ogan, Komering, sungai yang sampai ke kabupaten-kabupaten. Nah, kalau yang seminar di Masjid Wilayah Persekutuan yang waktu itu yang pesertanya 1500 itu, Yai bawain biografi Syekh Somad Al-Palimbani, kehidupannya, nggak ada sejarahnya. Dan di Masjid Wilayah Persekutuan dan Masjid Negara misalnya itu, dia ada ruang VIP, kamar untuk tamu. Jadi penceramah atau apa tuh tidak perlu dia ke hotel, sudah ada di masjid. Bagus kamarnya, sudah VIP, ada ruang tamu, ada ruang makan, ada ruang ini. Di masjid sana ada tempat penyembelihan kurban, ada tempat ruang pernikahan, ada tempat ini sekolah anak-anak belajar Al-Quran seperti di sini PAUD, apa TK TP Al-Quran, tempat pengajian ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, berapa tingkat masjidnya tuh? Masjid ruang bawah untuk ruang makan sama ruang bazar, ruang penyelenggaraan jenazah, lengkap pokoknya. Dan halamannya luas penghijauan jauh luas, ada air mancur, ada, jadi betah anak-anak mau dibawa ke situ ya, bermain selama orang tuanya misalnya mengikuti pengajian. Semoga tercapai apa yang kita niatkan untuk menambah wawasan sejarah Islam di negeri Melayu. Ayo ya, kasih, tolong di like, subscribe, and di komen, like and subscribe ya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.